Sobat Jiwa, jumpa lagi dengan Larita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun keadaannya, oke? Kita akan reading buat kalian Taurus ya. Dan tema kita kali ini adalah kejadian apa ya, hal-hal apa yang akan terjadi di sisa tahun ini ya, tahun 2023 ini. Oke. Kejadian-kejadian ini bisa yang baik ataupun yang buruk ya. Saya sih berharap hanya hal-hal baik yang akan terjadi buat kita semua Taurus di sisa tahun 2023 ini. Oke. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan ya, kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, sesuaikan aja dengan kondisi kalian ya. Dan buat kalian yang mau personal reading, kalian bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di sini dan juga yang ada di box deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kejadian-kejadian apa ya yang akan terjadi di sisa tahun ini ya, tahun 2023 ini buat para Taurus ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi dalam hidup kalian. Oke. Di sini ada Major Man ya. Oke. Lalu apa lagi buat kalian Taurus di sisa tahun ini? Oke, ada Journey. Oke. Ada beberapa dari kalian Taurus yang akan melakukan perjalanan ya. Lalu di sini ada Distant Horizon. Wah. Ada yang akan memantapkan hatinya kepadamu. Kalau ini tentang hubungan, sepertinya hubungan kalian akan menemui titik kejelasan. Ya, lalu di sini ada Poverty. Oke. Itu kurang baik ya, Poverty. Akan ada yang kehilangan pekerjaan mungkin atau bangkrut ya. Lalu di sini ada Child. Buat kalian yang pengen punya anak. Lalu ada Family Room. Oke. Oke, kita mulai. Apa yang terjadi di sisa tahun kalian? Oke. Di sini ada Major Man ya. Buat beberapa dari kalian ya, mungkin kalian akan bertemu dengan seseorang ya, seseorang yang usianya sudah sangat mature, yang sudah matang banget ya, dan punya wawasan yang luas ya. Seseorang ini mungkin ya akan menjadi pasangan kamu kelak ya. Dan karena orang ini punya wawasan yang luas, berpendidikan dan juga sangat dewasa ya, jadi mungkin kalian akan merasakan kenyamanan ya berada di dekat orang ini. Oke. Mungkin hubungan kalian ini hanya sebatas pertemanan ya, tapi seiring waktu berjalan ada kemungkinan hubungan kalian ini akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Lalu di sini ada Journey ya. Buat beberapa dari kalian Taurus, mungkin akan ada beberapa dari kalian yang akan mengadakan perjalanan ya. Perjalanan ini bisa perjalanan bisnis, ada undangan mungkin ya dari negara ataupun kota lain, atau ada acara khusus ataupun hanya traveling aja ya. Jadi di sisa tahun ini akan ada beberapa dari kalian yang akan bepergian ya, pergi ke suatu tempat di mana dari bepergian ini akan ada sesuatu nanti yang akan kalian bawa ya, yang akan sedikit banyak merubah hidup kalian. Oke. Lalu di sini ada Distant Horizons ya. Buat beberapa dari kalian Taurus yang selama ini ya mungkin dalam hubungan asmaranya berjalan tidak jelas, atau ada hal-hal yang membuat hubungan kalian ini masih belum bisa jejak ya, masih belum bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius, berkomitmen ya. Mungkin di sisa tahun ini akan ada kejelasan dari seseorang ya, seseorang yang menjadi pasangan kamu saat ini. Oke. Dia akan memantapkan hatinya untuk menjadikan kamu pasangan hidupnya ya. Dan apapun yang menjadi permasalahan kalian akan ada jalan keluarnya ya, akan ada solusinya yang akan membuat hubungan kalian ini bisa berjalan ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang yang kalian inginkan. Oke. Lalu di sini ada Poverty ya. Mungkin buat beberapa dari kalian yang saat ini mungkin sudah berasa ya, kalau usaha kalian
atau apapun yang sedang kalian upayakan ini, beberapa ada yang tidak jalan ya, atau stuck, oke? Bahkan ada dari kalian yang akan mengalami kerugian ya. Kerugian ini bisa dari mungkin kalian salah pilih ya, salah invest ya, kurang perhitungan, terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan ya, yang membuat kalian itu jadi salah jalan ya, sehingga akibatnya kalian akan mengalami kerugian, oke? Buat kalian yang lagi bermain saham ya, atau invest ke suatu usaha, cobalah diperhitungkan dengan matang-matang ya, apalagi sekarang kondisinya memang lagi berjalan sangat lamban ya. Jadi perlu dengan sangat cermat kalian melihat ya peluang dari usaha-usaha yang kalian investkan ya. Jangan sampai karena kalian salah perhitungan ya, kalian akan mengalami kerugian. Oke? Lalu kabar baiknya di sini ada child ya. Buat beberapa dari kalian yang selama ini menginginkan hadirnya seorang anak ya. Mungkin kalian sudah berumah tangga beberapa tahun tapi tidak memiliki anak. Mudah-mudahan akan ada kabar baik ya. Sebelum tahun ini berakhir, beberapa dari kalian akan ada yang hamil ya, akan mendapatkan apa yang kalian harapkan. Oke? Kebanyakan yang akan punya anak ini jenis kelaminnya perempuan ya. Mungkin tahun ini jenis kelamin yang banyak akan lahir itu kebanyakan perempuan. Oke? Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga kalian akan mendapatkan anak laki-laki ya. Laki-laki atau perempuan itu sama aja ya, dia tetap darah daging kalian dan akan menjadi sumber kebahagiaan kalian ke depannya. Oke? Lalu di sini ada family room ya. Mungkin beberapa dari kalian akan menghadapi suatu masalah dalam keluarga ya, di mana kalian nanti akan membicarakannya ini di ruang keluarga kalian. Oke? Jadi apapun yang menjadi permasalahan kalian ini akan melibatkan keluarga besar kalian ya. Bisa jadi ini hubungan kamu dengan pasangan yang mungkin lagi berkonflik ya, akan berkonflik, atau ada masalah lain yang mau tidak mau akan melibatkan keluarga besar kalian ya. Kalau ini mengenai pekerjaan ya, mungkin karir pasangan kamu akan pindah ya. Mungkin ini jawaban dari kartu journey ini ya. Mungkin kamu atau pasangan kamu punya pekerjaan ya, akan mendapatkan tawaran pekerjaan di kota atau negara lain ya. Inilah yang membuat kalian itu akan mengadakan perjalanan ya. Mungkin kalian akan pindah kota dan menetap di sana. Dan ini akan kalian bicarakan di ruang keluarga kalian ya, di tengah-tengah keluarga besar kalian. Kalian akan mencari jalan tengah ya dari kabar yang akan datang ini ya, di soal pekerjaan. Oke? Buat beberapa ini akan menjadi keputusan yang membingungkan ya, karena di satu sisi kalian itu butuh pekerjaan ya, butuh sesuatu yang bisa membangkitkan ekonomi kalian ya. Tapi di sisi lain kalian juga harus memikirkan tentang tempat tinggalnya ya, karena kalau kalian nggak bisa bawa keluarga kalian, otomatis kalian akan hidup berjauhan ya. Tapi apapun itu ya, kalau memang itu adalah solusi yang terbaik untuk saat ini, ya tidak ada salahnya ya. Lebih baik berjauhan untuk sementara tapi bisa memperbaiki ekonomi kalian, daripada deket-deket tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghidupkan lagi ekonomi kalian ya. Apapun yang kalian hadapi nanti, kalau dibicarakan baik-baik pasti akan ada solusinya. Oke? Lalu kita akan lihat lagi apa yang akan terjadi di sisa tahun kalian ini ya, Taurus. Saya harap kabar baik ya yang akan kita dapatkan di sisa tahun ini. Oke. Di sini ada clean it up ya. Oke, saatnya untuk bersih-bersih ya. Apalagi yang akan terjadi di sisa tahun ini. Lalu ada new life. Oh, oke. Jadi di tahun 2024 nanti kita akan masuk ke fase baru ya, ke kehidupan baru, di mana akan banyak kesempatan-kesempatan baru ya, yang pastinya akan bagus untuk ekonomi kita, untuk keluarga kita ya. Dan untuk itu kita diminta membersihkan apa yang perlu dibersihkan tahun ini ya.
segala hal yang membebani kalian, yang membuat langkah kalian itu menjadi berat ya, kalian harus bersihkan itu. Oke. Perlu energi yang positif untuk bisa menyambut kehidupan kalian yang baru ya. Dan untuk itu kalian yang tahu ya apa yang perlu dibersihkan dalam diri kalian. Oke. Di sini ada exchanging gift. Wah, akan ada hadiah ya dari semesta untuk kalian, untuk segala jerih payah yang telah kalian lakukan di tahun ini ya. Jadi kemungkinan di tahun baru nanti akan ada hadiah untuk kalian. Oke. Lalu ada by the book ya. Jadi kalau tahun ini kalian banyak mengalami kesulitan ya, banyak struggle, banyak halangan, rintangan ya, tapi mudah-mudahan di tahun depan nanti kalian akan mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik dari tahun ini. Oke. Lalu apalagi yang akan terjadi di sisa tahun ini? Di sini ada deep knowing ya. Oke, sebelum kita masuk ke tahun yang baru, selain bersih-bersih, kita juga diminta untuk deep knowing ya. Mereview kembali perjalanan kita dari awal Januari sampai dengan bulan ini ya, sebelum tahun ini berakhir ya. Dari banyak masalah yang kita hadapi, dari banyak juga hal-hal yang positif yang terjadi dalam hidup kita, banyak hal yang bisa kita pelajari ya, dan dari situ kita bisa mengambil pelajaran untuk bekal kita di tahun depan. Jadi di sini semesta ingin di tahun depan nanti kehidupan kita jauh lebih baik dari tahun ini ya. Makanya kita diminta untuk mereview ulang apa yang telah terjadi dari mulai Januari sampai dengan saat ini ya, supaya kita bisa menelaah, bisa melihat kesalahan-kesalahan apa yang telah kita perbuat ya, dan juga pencapaian-pencapaian apa yang telah kita lakukan. Dari sanalah kita akan bisa memperhitungkan atau menjadikan itu pengalaman untuk bekal kita di tahun yang baru nanti ya, sehingga kesempatan-kesempatan nanti yang akan datang bisa kita ambil tanpa lagi melakukan kesalahan seperti tahun ini. Oke. Lalu kita lihat apa lagi yang akan terjadi di tahun ini ya. Oke, round and round ya. Dan the tribe. Oke. Dari kartu-kartu ini ya, saya ambil kesimpulannya kalau di tahun baru nanti kita akan masuk ke tahun yang baru ya, dimana seperti tadi saya bilang akan banyak kesempatan yang datang, kesempatan yang bisa kita pergunakan untuk kebaikan hidup kita ya. Ada kartu exchanging gift dan new life ya. Jadi Tuhan akan memberikan berkahnya ya di tahun baru nanti ya. Tapi sebelumnya ya, di sisa tahun ini Tuhan ingin kita membersihkan ya, apa yang perlu kita bersihkan ya. Dan untuk membersihkan ini kita harus mengetahui dulu apa yang perlu kita bersihkan ya. Jadi nggak cuma bersih-bersih ya, jadi kita perlu tahu apa sih ya, dari mulai Januari sampai dengan saat ini apa yang telah kita lakukan ya, kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan ya. Mungkin keputusan-keputusan yang salah yang suka kita ambil itu tanpa mikir lagi ya. Jadi banyak hal yang terjadi itu pasti ada alasannya, ada sebab akibatnya juga ya. Jadi ambillah pelajaran dari sana ya. Jangan kamu masa bodoh dengan itu ya, karena banyak hal yang kita dapatkan ya, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari salah pilih, salah mengambil keputusan ya, salah bertindak, salah ngomong, salah mikir. Semua itu ada pelajarannya ya. Ambillah pelajaran itu ya, supaya kehidupanmu nggak muter-muter aja di situ ya. Tahun ini biarlah menjadi pelajaran buat kita ya. Kesulitan, masalah yang kita hadapi, semua yang terjadi akibat kesalahan kita, itu jangan disesali ya, tapi ambil pelajaran dari situ supaya di tahun depan nanti ya, kehidupan yang baru, kalian bisa menjalani kehidupan yang lebih baik ya, berdasarkan ya belajar dari pengalaman di tahun ini. Oke. Apa yang ada di sekitar kamu ya, hubungan-hubungan yang toksik, pertemanan yang toksik ya, itu harus dibatasi ya. Jangan lagi kalian merusak energi kalian ya, merusak
habit kalian karena salah gaul ya. Jadi mulai kalian menyaring teman-teman yang ada di sekitar kalian ya, orang-orang yang berinteraksi dengan kalian. Karena bagaimana vibe kita itu tergantung dengan lingkungan kita ya. Kalau lingkungan kita negatif, vibe kita pun akan negatif. Dan yang akan datang ke dalam kehidupan kita pastinya juga negatif ya. Jadi mulailah saring pertemanan kalian ya, hubungan kalian dengan seseorang ya atau banyak orang ya. Hindari orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya menjadi parasit atau beban buat hidup kamu ya. Hidupmu adalah hidupmu ya. Jadi bersihkan dirimu dari hal-hal yang mengganggu kamu, yang hanya akan memberatkan langkahmu. Oke? Lalu kita akan lihat lagi ya untuk yang terakhir, apa yang akan terjadi di sisa tahun ini ya. Buat kalian Taurus, apa yang akan terjadi di sisa tahun ini buat kalian Taurus ya. Di sini ada Page of Wands. Oke. Mulailah take action ya. Jadi buat kalian yang lagi stuck, banyak mikir ya, karena banyak pilihan mungkin akhirnya kalian nggak melakukan apa-apa, mulailah take action ya. Di sini ada Six of Pentacles. Oke. Buat beberapa dari kalian yang khawatir ya akan bagaimana bulan-bulan kalian ke depannya ya, sepertinya tidak ada yang perlu kalian khawatirkan ya, karena apapun yang kalian butuhkan di sini ya untuk menyelesaikan masalah keuangan kalian ya, mungkin ada yang harus dibayar, ada yang harus diselesaikan kewajiban kalian akan ada jalannya untuk menyelesaikan ini ya. Tapi sebelumnya kalian harus ada take action dulu ya. Jadi nggak cuma menunggu ya, menunggu berkat Tuhan begitu aja tanpa melakukan apapun ya. Kalian perlu bergerak ya. Tuhan hanya melihat kalian ini bergerak atau enggak ya. Kalau kalian bergerak, Tuhan akan bantu ya. Tuhan nggak akan bantu orang yang malas ya. Jadi lakukan sesuatu ya. Selebihnya Tuhan akan bantu kalian untuk mendapatkan hasilnya. Oke. Lalu di sini ada Four of Wands ya. Akan ada keseimbangan ya. Akan ada sukacita, kegembiraan. Jadi akan ada kelegaan yang akan kalian rasakan sebelum tahun ini berakhir ya. Jadi mungkin akan ada rezeki buat kalian ya untuk usaha-usaha yang kalian lakukan di beberapa bulan ini. Dan buat beberapa yang kalian upayakan itu akan mulai menunjukkan hasilnya ya. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya akan gimana keuangan saya di sisa tahun ini, mudah-mudahan akan berjalan baik semua, dan apapun yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan kewajiban kalian akan kalian dapatkan. Oke? Lalu di sini ada Queen of Wands ya. Kalian Taurus adalah orang-orang yang tangguh ya. Apapun situasinya kalian selalu bisa mengatasinya ya. Kartu Queen of Wands ini adalah melambangkan mungkin kedepannya akan ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin akan membuat kalian itu pusing ya, stres mungkin beberapa ya. Tapi kalian di sini akan sanggup mengatasinya ya. Kalian adalah orang yang kuat ya, yang tahu bagaimana mengatasi setiap permasalahan ya. Wow. Ada The Wheel of Fortune. Wah, keberuntungan berpihak kepada kalian ya. Lalu di sini ada Three of Cups. Oke. Dan di sini ada Nine of Wands ya. Jadi ya, apapun ya yang memberatkan kalian ya, yang membuat hidup kalian stuck ya, akan ada pergerakan ya. Jadi sebelum tahun ini berakhir akan ada pergerakan ya, mungkin di bulan November atau Desember ya. Jadi sebelum bulan ini berakhir ya, akan ada pergerakan yang membuat apapun yang menjadi halangan kalian, hambatan kalian untuk maju akan bisa bergeser ya. Di sini ada Three of Cups, ini adalah tentang kerjasama ya, atau sesuatu yang akan membantu kalian membuka jalan kalian ya. Jadi sebelum tahun ini berakhir akan ada satu jalan yang akan membantu kalian untuk menemukan solusi untuk apapun yang menjadi permasalahan kalian ya. Saya merasa ini di sekitar bulan 11 ya, bulan 10 ya, beberapa ini bulan 10, mungkin bulan 11 ya.
Tapi sebelumnya perlu action dulu dari kalian ya. Jadi di sini semesta minta lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk saat ini ya. Walaupun yang kalian lakukan itu adalah hal-hal kecil ya, jalanin aja ya. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan dengan keterbatasan kalian ya. Jangan berpikir untuk cari modal yang besar dulu ya. Kerjakan dengan modal yang apa yang kalian punya ya. Dengan apa yang ada di diri kalian ya. Hindari membangun usaha dari hutang ya. Mulailah dari sepeser yang kalian miliki ya. Kalau kalian kerjakan itu dengan yakin ya, dan melibatkan Tuhan, minta Tuhan memberkati itu, mudah-mudahan ya hal kecil yang kalian lakukan, kalau Tuhan berkati bisa menjadi besar ya. Tapi kalau hal besar yang kalian lakukan dan Tuhan kalian tidak libatkan, itu tidak akan pernah bisa menjadi besar ya. Jadi jangan ragu untuk melakukan hal-hal kecil ya, dan libatkan Tuhan selalu dalam pekerjaan kalian. Minta diberkati supaya hal-hal kecil yang kalian kerjakan itu bisa menjadi besar. Oke? Jadi inilah readingan buat kalian Taurus ya, tentang hal-hal yang akan terjadi di sisa tahun ini. Apapun yang akan terjadi di depannya nanti ya, mudah-mudahan adalah hal yang positif. Kalaupun situasinya belum berubah, teruslah berusaha ya. Jangan stuck ya, karena usaha kalian ini Tuhan lihat dari atas ya. Beliau akan menghargai setiap usaha kalian ya. Kalau kalian gigih, kalian terus berupaya tanpa kenal menyerah, Tuhan akan memberikan bantuan ya. Kehidupan kalian akan bergerak ya, dan di sini akan ada yang memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kalian ya. Jadi di kedepannya nanti ya, di tahun 2024 nanti kalian akan siap masuk ke tahun yang baru, tahun yang penuh kesempatan, kesempatan yang baik ya, untuk kehidupan kalian yang jauh lebih baik. Oke? Semoga readingan ini resonate buat kalian, bisa menginspirasi serta memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.